hadisnya wali Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, lil Tirmidzi yakni milik Imam Tirmidzi, yakni diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa hassanahu, dan beliau menghasankannya hadis ini. Taib, istilah hadis hasan tidak dikenal oleh para ulama sebelum Imam Tirmidzi. Seperti zaman Imam Ahmad itu ya, tidak ada istilah hadis hasan. Yang ada hadis sahih dan hadis dhaif saja. Lalu di zaman Imam Tirmidzi ditambahkan istilah hadis hasan. Namun maknanya sama, hanya istilah saja. yakni di zaman Imam Ahmad misalnya hadis terbagi dua, sahih dan dhaif. Namun hadis sahihnya dibagi dua, ada sahih yang ringan. Sahih yang ringan itulah yang zaman Imam Tirmidzi disebut dengan hadis sahihnya ringan, atau afwan bukan sahih ringan, yang dhaif tapi dhaifnya yang ringan. Hadis dhaif yang ringan itulah yang di zaman Imam Tirmidzi disebut hadis hasan. Jadi hadis hasan itu hadis yang sahih, sanadnya bersambung, namun hafalan rawi kurang, yakni kurang kokoh hafalannya. Atau hadis hasan itu hadis yang dhaif namun dhaifnya ringan, ya, namun banyak jalur periwayatannya sehingga sering menguatkan karena derajatnya menjadi hadis hasan. Baik. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaman 32 ya bagi ikhwan yang baru masuk, halaman 32. Yaqulu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Nah, Allah Ta'ala berfirman ini disebut dengan hadis qudsi atau hadis qudsiyah atau hadis ilahi namanya. Hadis ilahi atau hadis qudsi. Dan para ulama berbeda pendapat, para jamaah. Para ulama berbeda pendapat tentang posisi hadis qudsi ini. Ya. Apakah dia itu kalam Allah? yakni Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, yakni seperti Al-Qur'an, ya. Atau hadis qudsi itu bukan kalam Allah tapi Allah mewahyukan kepada Nabi secara makna, ya, secara makna. Adapun lafadznya lafadz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, khilaf para ulama terbagi kepada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama tentang hadis qudsi ini, apakah dia kalam Allah seperti Quran atau dia bukan kalam Allah tapi Allah mewahyukan kepada Nabi secara makna, lafadznya dari Nabi. Kalau Al-Quran kan lafadz semua dari Allah, huruf-hurufnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendapat yang pertama, annal hadis al-qudsi min indillahi lafzuhu wa ma'nahu. Ini pendapat pertama. Jadi hadis qudsi itu kata para ulama, pendapat pertama mengatakan dia adalah lafaz dan maknanya dari Allah seperti Quran. Apa alasannya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkannya kepada siapa? Ini perkataan siapa kata Nabi dalam hadis tadi? Allah berfirman. Sementara kalau disebut perkataan itu disandarkan kepada Allah, berarti maknanya Allah hanya yang berfirman. Betul tidak? Pendapat ini maksudnya kuat ya. Jadi bukan asal perkataan itu ketika disandarkan kepada yang mengatakan, maka berarti itu perkataannya. Di sini dalam hadis Nabi berkata apa? Qala Allah berfirman, berarti hadis qudsi juga dalam Allah seperti Quran. Ya. Baik. Sementara Nabi itu kan amanah, mesti menyampaikan ini kalamnya Allah, ya berarti ini firmannya Allah. Tapi itu satu ya, nanti akan kita
Bahas mana yang paling kuat atau mana yang kuat dalam masalah ini. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annal hadits al-qudsi ma'nahu min indillah wa lafdhuhu lafdhun nabi. Pendapat yang kedua, hadis qudsi tidak seperti Quran. Hadis qudsi maknanya memang dari Allah, dari sisi Allah, namun lafadznya lafadz Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang membuat lafadz tersebut, bukan Allah. Tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alasannya, pendapat yang kedua ini alasannya dari dua sisi, jemaah. Alasannya dari dua sisi. Kenapa hadis qudsi bukan kalam Allah, tapi maknanya saja dari Allah, lafaznya dari Nabi, dari dua sisi. Al-wajhul awal, apa al-wajhul awal? Sisi yang pertama atau segi yang pertama, law kana al-haditsul qudsi min indillahi lafdhan wa ma'nan. Kalau seandainya hadis qudsi itu dari sisi Allah lafaz dan makna, yakni seperti Quran, perhatikan jemaah, seperti Quran, lakana a'la sanadan minal Quran. Konsekuensinya berarti dia akan lebih tinggi sanadnya daripada Al-Quran. Kalau seandainya hadis qudsi lafaz dan maknanya dari Allah, ya, berarti posisinya secara sanad lebih tinggi dari Quran. Nah, kenapa? Kenapa bisa lebih tinggi dari Quran? Kalau itu disebut sebagai lafaz dan makna dari Allah. Kenapa? Karena kalau Quran kan melalui perantara siapa? Jibril kan. Sementara hadis qudsi itu apa? Langsung. Berarti lebih tinggi derajat sanad. Kalau hadis qudsi disebut juga Quran. Betul ya? Semua ayat Quran jemaah melalui Jibril. Semua ayat Quran turun melalui Jibril. Lah hadis qudsi tidak melalui Jibril. Berarti kalau itu disebut Quran atau sama dengan Quran, bahwa hadis qudsi lafaz dan makna dari Allah, berarti apa konsekuensinya? Lebih tinggi ya derajat dari sisi sanadnya ya daripada Al-Quran. Karena kalau hadis qudsi tanpa wasilah Jibril, melalui wasilah Jibril, lalu diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di surah Syu'ara dalilnya, kalau Quran itu melalui wasilah Jibril. Syu'ara ayat 193 sampai 195, ya. Nazzala bihi ruhul amin, ruhul amin yang Jibril. Al-Quran itu diturunkan oleh ruhul amin Jibril ala qalbika, kepada hatimu wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi orang yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, bahasa Arab yang jelas. Ya. Baik, ini segi yang pertama. Alasan yang kedua atau segi yang kedua, law kana lafdzul hadis al-qudsi min indillah, seandainya lafaz hadis qudsi juga dari Allah, ini seperti apa namanya Al-Quran, ya, maka berarti akan sama antara hadis qudsi dan Quran, kedudukannya akan sama. Padahal hadis qudsi dengan Al-Quran ada beberapa perbedaan, jemaah. Mana segi perbedaannya? Banyak sekali. Di antaranya yang pertama, jadi antum kasih judul perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Nah, kalau hadis qudsi dikatakan sebagaimana pendapat pertama adalah lafaz dan makna dari Allah, berarti akan sama saja dengan Al-Quran kalau itu. Padahal kenyataannya beda dengan Al-Quran. Dari sisi mana? Apa saja contoh perbedaannya? Satu, hadis qudsi membacanya tidak sebagai ibadah, beda dengan bacaan. Hadis al-qudsi la yata'abbad bi tilawatih. Hadis qudsi dalam membacanya tidak merupakan ibadah. Maksudnya itu bukan berarti membaca hadis bukan ibadah, baca hadis ibadah. Maksudnya membaca lafaz-lafaznya itu. Kalau Al-Quran kan apa kata Nabi SAW? Man qara'a ayatan min kitabillah. Siapa yang baca ya
man qara'a harfan, ya, siapa yang baca satu huruf dari kitabullah. Jadi alif lam mim, alif sehuruf ya pahala 10, lam satu huruf pahala 10 kan gitu kalau Al-Qur'an. Kalau hadis kursi tidak. Ya. Yani falyusabu ala kulli harfin minhu asyra hasanat. Yani kalau baca hadis kursi per hurufnya tidak mendapat 10 pahala, tidak per hurufnya. Tapi kalau ibadah secara umum mempelajari ilmu ya sama saja membaca kitab pun berpahala jemaah. Membaca kitab-kitab para ulama ya berpahala ibadah, namun yang dimaksud tidak bentuk ibadah itu per hurufnya. Jelas ya? Maksudnya itu. Nah, beda dengan Al-Qur'an. Membacanya per huruf 10 hasanat. Perbedaan yang kedua jemaah. Allah Subhanahu wa taala tahadda, menantang an ya'tiyan nasu bimislil Qur'an. Allah Ta'ala menantang manusia untuk membuat yang seperti Al-Quran, dan tidak ada riwayat Allah menantang untuk membuat seperti hadis kursi atau seperti hadis. Ya, di sini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga jemaah, annal Quran mahfuzun min indillahi ta'ala. Kalau Al-Quran itu Allah jamin terpelihara dia. Terpelihara. Dalam surah Al-Hijr 9. Inna nahnu nazzalna dzikra innahu lahafizun. Ya. Adapun hadis kursi tidak terpelihara seperti itu. Maka di antara hadis kursi ada yang sahih, ada yang apa lagi? Ada hadis kursi yang dhaif, bahkan ada hadis kursi yang palsu. Ada hadis kursi yang palsu. Tidak ada yang palsu, tidak ada. Beredar di masyarakat enggak ada. Tapi kalau hadis kursi yang palsu banyak. Bahkan dibacakan oleh khotib-khotib di atas mimbar mereka. Bacakan hadis kursi palsu ternyata. Ya. Tapi tidak ada satupun orang Islam yang paling bodoh sekalipun membacakan ayat Al-Quran yang palsu, enggak ada. Sebab Quran palsu akan diketahui langsung. Beda dengan hadis kursi. Nah, yang keberapa? Yang keempat perbedaannya, annal Quran la tazuzu qira'atuhu bil ma'na bi ijma'il muslimin. Ya. Al-Quran tidak boleh membacakannya dengan makna. Adapun hadis, ya, adapun hadis Rasul itu boleh membacakan atau meriwayatkan dengan makna. Memang ada khilaf, namun sebagian ulama membolehkan. Maksudnya gini loh jemaah, kalau meriwayatkan hadis ya tidak plek seperti sabda Rasul gitu ya. Sebagian ulama ada yang membolehkan. Yang penting, makanya kalau antum ragu baca hadis ya, ini sabda Rasul ini kayaknya nggak plek begini kayaknya. Jelas ya? Tapi antum kayak menambahkan sedikit gitu ya, makna apa namanya, tapi maknanya benar, tapi lapad-lapadnya antum tambah. Itu sebagian ulama membolehkan. Namun di ujungnya antum harus ngomong begini, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya kalau ada ustaz atau syekh ngomong begitu tuh, tandanya hadis yang bisa dia baca enggak yakin lapatnya benar-benar seperti itu lapatnya. Paham maksudnya? Maka di akhirnya antum baca apa? Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tahu seperti yang dikatakan Nabi. Tapi Quran enggak boleh. Walaupun maknanya seperti itu. Itu namanya berarti kalau Quran kayak gitu tuh tafsir namanya. Kalau Quran bacanya harus benar, lapad-lapadnya, kalimat-kalimatnya, bahkan hurufnya bahkan harokatnya nggak boleh salah. Harokatnya nggak boleh salah. Baik. Yang keberapa? Berikutnya banyak sekali nih. Berapa?
5. Annal Qur'an tusyra' qira'atuhu fi shalah. Bahwa Al-Qur'an disyariatkan dibaca di dalam salat. Bahkan tidak sah salat tanpa membaca Al-Qur'an. Membaca apa jemaah? Al-Fatihah. Adapun beda dengan hadis qudsi, tidak disyariatkan dibaca dalam salat. Seandainya antum baca hadis qudsi misalnya, ya, hadis qudsi di dalam salat, tidak sah salatnya. Padahal itu kan katanya kalamullah juga, tidak sah salatnya. Nah, yang berikutnya, Al-Qur'an ke berapa? 7. 6. Annal Qur'an la yamassuhu illa tahir alal asah. Perhatikan lafaz alal asah. Bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci menurut pendapat yang kuat, karena ada khilaf ulama. Oke lah, menurut pendapat yang kuat tidak boleh disentuh kecuali yang memiliki wudu atau dalam keadaan suci. Bi khilafil hadis qudsiyah, berbeda dengan hadis qudsi. Makanya para jemaah sekalian, jangankan hadis ya, kitab hadis, jangankan kitab hadis, kitab tafsir aja yang ada Al-Qur'annya, padahal ya kitab tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, itu ulama sepakat boleh disentuh, boleh dipegang tanpa wudu. Adapun Al-Qur'an ada khilaf ya. Tapi kalau kitab tafsir, padahal itu kan Quran isinya. Atau Al-Qur'an terjemahan, ada Al-Qur'annya loh itu, cuman dari terjemahan bahasa Indonesianya, itu boleh dipegang tanpa wudu pun. Beda dengan mushaf. Termasuk HP, boleh enggak menyentuh HP yang ada Qur'annya, yang ada aplikasi Al-Quran disentuh? Boleh tidak? Boleh, karena dia bukan mushaf statusnya. Makanya baca Quran melalui HP dengan baca Quran melalui mushaf, yang afdal adalah membaca Al-Quran melalui mushaf, karena dengan melihatnya adalah ibadah ya, termasuk menyentuhnya ada hukum-hukumnya, beda dengan HP. Jadi kalau kita walaupun punya aplikasi ya Al-Quran di HP, tetap seorang muslim, seorang penuntut ilmu, tetap kalau bisa kemana-mana membawa mushaf untuk dibaca. Mushaf di sakunya misalnya dibawa kemana-mana, terus supaya bisa membaca Al-Quran melalui mushaf. Ya, termasuk ulama khilaf tentang baca Al-Quran secara ghaib min dhahril qalb, yakni secara hafalan melihat mushaf, dengan baca Quran dengan melihat mushaf. Paham ya? Tidak melihat mushaf, mana yang afdal? Ya jemaah. Awal baca Quran mushaf dengan bacaan hafalannya. Atau ada di kalangan yang afdal dalam pinjam. Kalau seorang muslim lebih khusyuk membaca, lihat mushaf, afdal bagi dia khusyuk. Tapi kalau ada sebagian dengan khusyuk tidak mushaf, namun dia khusyuknya sama, mau melihat dia ke khusyuknya sama saja, mana yang afdal? Membaca mushaf lebih afdal. Kenapa? Karena ada nilai ibadah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga mata ini bisa sehat ya, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terus perbedaan yang berapa? Yang berikutnya. 7 ya. Annal Qur'an la yaqra'uhu al-junub hatta yattasila. Apa artinya? Annal Qur'an la yaqra'uhu al-junubu hatta yattasila. Apa artinya? Kecuali atau sehingga dia mandi. Jadi kalau Quran tidak boleh dibaca oleh orang yang junub, yang dengan wanita ya. Itu boleh para jemaah.
Ini bukan menyentuh loh, ini baca. Bukan menyentuh kan? Menyentuh jelas tidak punya wudu saja. Sebagian ulama melarang menyentuh mushaf kecuali pakai lemek. Apa lemek itu ya? Alas, ya, dikantongi Qur'annya boleh. Ini kita membahas ini membaca. Jadi orang yang junub tidak boleh sama sekali membaca Al-Quran. Kalau mau baca Quran ya mandi dulu. Mandi dulu. Adapun wanita yang haid boleh. Kenapa wanita haid boleh? Yang junub itu kok tidak boleh, padahal sama-sama hukum ada apa? Harus salah. Baik. Jawabannya, wanita yang haid itu diberi keringanan. Karena tidak bisa dia mandi, ya, dia mau baca Quran nggak bisa mandi, belum suci. Kalau mandi pun tetap dia dalam keadaan tidak suci. Makanya wanita haid itu dianjurkan wudu setiap kali mau tidur, itu tidak. Beda dengan yang junub, kalau mau tidur wudu meringankan hadasnya. Tapi tidak disyaratkan, karena jangan wudu, ya, mandi pun wanita yang haid tidak dapat meringankan, mandi pun tidak dapat meringankan hadasnya. Jadi wanita yang haid boleh baca Quran walaupun dalam luci. Adapun yang boleh harus mandi, tapi lagi-lagi alal qaulir rajih, menurut pendapat yang kuat. Bikhilaf al-Qudsi beda dengan hadis Qudsi. Baca hadis Qudsi baca ya boleh bagi orang yang junub, boleh bagi orang wanita yang haid dan seterusnya. Perbedaan berikutnya. Jadi antum simpulkan kira-kira pendapat ulama yang mana yang kuat dalam masalah ini. Apakah hadis Qudsi kalamullah, yakni lafaz dan makna dari Allah, atau pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua yang kuat. Hadis Qudsi bukan kalamullah karena dia akan sejajar dengan Quran, bahkan akan lebih tinggi nanti sanadnya dari Al-Quran kalau dikatakan dia kalam Allah juga. Dengan alasan banyak perbedaan. Satu perbedaan tadi ada berapa? 7, sekarang 8 ya. Baik, 8. Annal Quran sabata bit tawatir al-qat'i al-mufid lil ilmi al-yaqini. Metode periwayatan Quran itu adalah mutawatir secara pasti. Mutawatir ya. Nah, dan ini sepakat ulama, sepakat kaum muslimin. Kalau Al-Quran sampai kepada kita itu jalur periwayatannya itu mutawatir. Apa itu mutawatir jemaah? Diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil orang banyak tersebut meriwayatkan, sepakat dusta itu mustahil. Beda dengan hadis Qudsi. Kalau hadis Qudsi kadang diriwayatkan oleh 1 orang, juga bisa 2 orang, tidak harus mutawatir. Kalau Quran mutawatir. Maka siapa yang mengingkari jalur periwayatan Quran itu tidak mutawatir, maka dia dihukumi kafir. Dihukumi kafir para jamaah. Ya. Ini barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, mengingkarinya, maka dia dihukumi kafir karena Al-Quran telah sahih periwayatannya secara mutawatir. Kalau hadis bisa saja orang ingkari, wah ini hadisnya dhaif, diingkari misalnya. Kalau Quran mutawatir. Mutawatir. Cukup, insya Allah berapa itu? 8. Perbedaan antara Al-Quran dengan hadis Qudsi. Baik. Kita lanjutkan baca hadisnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai bani Adam, kata Allah, lau ataitani bi qurabil ardi, seandainya engkau mendatangiku, maksudnya mati. Ya, mendatangi Allah itu tidak bisa kita jamaah ketemu Allah kecuali harus mati dulu. Makanya kalau ditanya, antum ingin ketemu Allah, ingin masuk surga, ingin. Semua pasti jawab gitu kan? Ingin bertemu Allah, iya. Ingin masuk surga, iya. Ya syaratnya harus apa? Harus mati dulu. Tidak mungkin kita dalam keadaan hidup masuk surga, harus mati dulu. Mau enggak sekarang? Nanti matinya katanya. Ya, mau tapi nanti, jangan sekarang. Itu tandanya berarti kita memang belum siap jemaah. Nah, jadi kita harus berusaha menyiapkan kematian itu, harus betul-betul siap karena bisa jadi mendadak, apalagi sekarang musim corona jemaah. Nah, ini juga kepada ummahat, para akhwat, tolong walaupun pakai cadar tetap pakai masker. Banyak kejadian ya
Dan sekarang di Malang ini bahkan jamaah kita kemarin ada yang bahkan sebagainya yang wafat Allah yarhamuh, ya. Maka tetap kita protokol dijaga ketat, ya. Jangan didengar orang-orang yang mengatakan corona nggak ada atau corona konspirasi. Walaupun konspirasi terserah, yang penting nyata ada gitu loh jemaah. Entah konspirasi sebabnya wallahu alam, yang jelas corona ada dan kita harus tetap waspada. Dan senantiasa kita mempersiapkan kematian. Jadi waktu itu kapanpun datang kita siap. Bahkan di dalam Islam bukti-bukti kita ini harus siap mati, ya, bahwa setiap orang ketika mau tidur yang memiliki sesuatu yang bisa untuk diwasiatkan agar dianjurkan berwasiat. Setiap mau tidur wasiat, menunjukkan berarti kita harus betul-betul siap dengan kematian ini. Maka kalau jenengan ditanya, siap ketemu Allah, siap, masuk surga, siap, harus mati dulu tapi sekarang enggak, berarti masih belum siap, ya. Maka perhatikan ya ikhwan, di antara faedah dan hikmah kita mengkaji bab kematian, bab hari akhir, itu bukan sekedar untuk mengilmui, mempelajari tentang keadaan hari kiamat, tentang kematian, bukan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah al-isti'dad lil maut, agar kita benar-benar mempersiapkan kematian. Kita tahu ilmunya di akhirat akan ada alam barzah, kita persiapkan. Itu yang dimaksud. Bukan sekedar kita untuk hafalan kematian, ada sekian ininya pintu-pintunya, bukan. Al-isti'dad lil maut, iman pada akhir, di antara faedahnya ada al-isti'dad, mempersiapkan. Baik. Lau ataitani bi qurabil ardi, seandainya engkau mendatangiku, kata Allah, bi qurabil ardi khataya, membawa khataya. Khataya apa? Dosa. Jadi khataya membawa dosa, bi qurabil ardi, sepenuh bumi. Summa lakitani, lalu engkau menjumpai aku, ya, la tusyriku bi syai'an, tidak berbuat syirik dengan khusus dengan sesuatu pun, la ataituka bi qarabiha maghfiratan, la ataituka, niscaya aku akan mendatangimu, kata Allah, bi qarabiha, dengan sepenuh bumi pula, maghfiratan, ampunan, ya. Baik, nanti kita akan syarahkan hadis ini dan kita ambil faedah-faedah, ya. Kita baca dulu biografi periwayat hadis yang bernama Anas. Anas huwa Anas bin Malik. Anas, beliau ini Anas bin Malik, ya, Ibn Nadhir Ansari Al-Khazraji. Anas bin Malik bin Nadhir Al-Ansari Al-Khazraji. Dengan keliru jamaah. Di antara sahabat ada nama yang nama dan bapaknya sama, yaitu Anas bin Malik juga. Anas bin Malik Al-Kalbi, ini Anas bin Malik bin An-Nadhr, ya, Anas bin Malik bin An-Nadhr. Nah, Anas yang ini adalah Anas yang digelari dengan khadim, pelayannya Rasul. Jadi kalau ada Anas bin Malik, belum tentu yang ini, mungkin bisa jadi Anas bin Malik yang Al-Kalbi, karena mirip nama dan nama bapaknya. Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, berasal dari suku yakni sahabat Ansar dan termasuk dari suku Al-Khazraj. Suku Al-Khazraj, suku besar di Madinah saat itu, antara satunya suku Aus, yang satu suku Khazraj. Khadimur Rasulullah, beliau ini pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini diwakafkan oleh ibunya kepada Rasul untuk melayani Rasulullah. Saat itu Anas usianya 10 tahun jemaah. Anak kecil 10 tahun. Tapi oleh ibunya, itu Ummu Sulaim, datang kepada Rasulullah, kata ibunya, ya Rasulullah, ini Anas anakku untuk menjadi pelayanmu ya Rasulullah seumur hidupmu. Ya Allah, ini seumur hidup Rasulullah Anas melayani Rasul. Berapa tahun? Para jemaah, Anas saat itu usia 10 tahun dan Rasul hidup di Madinah berapa? 10 tahun. Kan di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Berarti ketika Rasul wafat usia Anas berapa? 20 tahun. Maka termasuk Anas bin Malik ini sahabat kecil, maksudnya sahabat
pada saat di zaman Rasul beliau usianya masih anak-anak, itu sahabat kecil. Ya. Maka usia Anas ketika Rasul wafat 20 tahun, berarti karena ketika Rasul datang ke Madinah menjadi pelayan Rasul, usia Anas saat itu 10 tahun. Khadamahu asyra sinin, melayani Nabi selama 10 tahun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, yakni Nabi mendoakan Anas karena diminta oleh ibunya. Nah, ini boleh minta doa kepada orang saleh, karena ibunya Anas mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas menjadi pelayanmu, maka tolong doakan ya Rasulullah. Ya, boleh seperti itu. Misalnya memberi sesuatu, ya, menghadiahkan sesuatu lalu minta doa, itu tidak masalah. Bukan, jangan dianggap dia tanpa apa artinya minta pamrih, tidak. Karena doa itu kebaikan yang boleh diminta. Ya, misalnya orang yang sedekah, misalnya ini sedekah, tolong doakan saya. Maka yang disedekahi boleh doakan, semoga Allah berkahi rezekimu, semoga Allah mudahkan urusanmu, semoga Allah, terus doakan. Dan memang kita ketika sedekah, di antara keutamanya akan didoakan oleh orang-orang yang lemah, dan doa mereka mustajab, jemaah. Doa mereka mustajab. Orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam keadaan menderita, ketika dia merintih kepada Allah, berdoa kepada Allah, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun mendoakan, ketika diminta itu langsung Nabi doakan. Ini juga bedanya jemaah, kalau kita dimintai doa itu jangan nanti-nanti. Doakan aku ya, yowis engkau ayo. Kok lali enggak doa? Ya. Boleh, tidak pun, cuman harus doakan, dia minta. Ya. Tapi diantara adabnya kalau Nabi dimintai doa itu langsung jemaah. Nabi doakan langsung, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyak hartanya Anas, perbanyak anak keturunannya Anas, dan masukkan dia ke dalam surga. Kata Anas, yang dua ini sudah mustajab, yang dua ini sudah terasa, yakni sudah nampak di dunia ini. Kata Anas, aku ini kalau panen setahun 2 kali, orang cuma kali, Anas bisa berkali-kali panen, sehingga menjadi kaya Anas bin Malik karena sebab doa Nabi SAW. Anaknya, anak cucu Anas itu 100 lebih jemaah. Anak cucunya 100 lebih, dan Anas memang usianya paling tua. Anas itu usianya 100 lebih, sehingga anak cucunya sampai juga nyampe 100. Itu juga berkat doa Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan boleh minta banyak anak, banyak harta, plus banyak istri. Boleh tidak jemaah? Ya boleh-boleh saja. Ya, bahkan mungkin antum yang tidak punya kemampuan, coba bantu dengan doa. Dan bagi para ummahat, boleh-boleh saja doa kepada Allah agar suaminya jangan kawin lagi. Ya Allah, perlulit suami saya kawin lagi, ya Allah, itu boleh-boleh saja jemaah. Maka nanti tinggal kuat-kuatan doa. Mana yang paling kuat doanya, itulah yang insya Allah, ya, boleh. Karena ini Nabi mendoakan banyak harta, banyak anak, ya. Cuman iringi banyak harta ini dengan kita minta apa kepada Allah? Berkahnya. Ya Allah, perbanyak hartaku dan berkahi ya Allah, misalnya. Iringi dengan keberkahan. Minta panjang umur boleh, namun iringi dengan minta diberkahi selama panjang umur tersebut. Boleh jemaah. Bahkan di dalam riwayat yang lain ada 4 yang didoakan Nabi kepada Anas ini. Di sini ada cuman 3. Dalam lafaz yang lain, hadis yang lain disebutkan perpanjang umurnya Anas. Ya. Perpanjang umurnya Anas. Coba antum nanti browsing di dalam hadis, ada hadis yang lain, riwayat lain dengan tambahan wa atilu umrahu. Ya Allah, perpanjang umurnya Anas. Makanya kata Anas, yang 3-tiganya itu sudah di dunia. Ya panjang umur, ya banyak harta, ya banyak anak keturunan. Kata Anas, tinggal 1 yang aku tidak tahu. Subhanallah jemaah. Ini tawadunya sahabat. Padahal doa Nabi Muhammad hukum asalnya apa? Mustajab. Ini Nabi mendoakan masuk surga. Itu maknanya berarti pasti masuk surga. Tapi Anas dengan tawadunya, ya, dia mengatakan, cuman aku gak tahu tentang surga, apakah aku masuk surga atau tidak. Subhanallah. Jadi gak pede, tenang, gue udah didoain betul masuk surga gitu. Kita mungkin pakai
apa namanya, sudah distempel, di fotokopi, dipajangin, masuk surga, calon surga mungkin. Karena sudah mendapat rekomendasi dari Rasul, Rasul bukan kiai lagi, Rasul. Ya. Kita kalau jamin sama kiai saja bangga, itu langsung jadi paten, itu masuk ahli surga langsung. Ini oleh Rasul, tapi Anas tidak demikian. Taib, mata sanata 92, meninggal tahun 92 minal hijrah wa qila, dan ada yang berpendapat sanata 93, tahun 93. Wa qad jawazal mi'ata, dan Anas telah itu melewati, usianya melewati 100. Entah itu 110, 100. Yang jelas usianya melewati 100. Baik. Kemudian dari hadis tadi disebutkan walid Tirmidzi wa hasanahu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankannya. Para jamaah, hadis ini sebenarnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan tambah lafaz yang lebih banyak dari hadis ini. Cuman mungkin Malik membawakan hadis Tirmidzi, kenapa tidak membawakan hadis Muslim? Karena hadis Tirmidzi ini langsung kepada pokok pembahasan tentang ampunan dosa bagi yang bertauhid kepada Allah. Sebenarnya ada tambahan dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana di situ disebutkan dalam hadis Muslim, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, man jaa bil hasanati, siapa yang datang membawa kebaikan, yakni amal kebaikan, falahu asyru amsalha, maka dia akan mendapatkan 10 yang semisal, yakni akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini maha murahnya Allah, jemaah. Kalau kita berbuat amal saleh, pahalanya dilipat gandakan 10, tapi kalau dosa, hukum asal dosa tidak dilipatkan apa namanya, dosanya atau siksanya, tidak. Hukum asalnya satu saja, kecuali kalau memang dosa itu diajarkan, baru akan berlipat dia dosa dengan sebab dia telah mengajarkan orang. Tapi kalau hukum asalnya dosa itu satu saja. Makanya kata para ulama, kebangetan kalau kita ini masih banyak dosa daripada pahala. Padahal dosa dicatat 1, pahala dicatat 10, bahkan 700 kali lipat. Jadi kalau dosa 1, zina 1, ya zina saja 1. Tapi ketika membaca subhanallah wa bihamdihi, mulutnya ngomong begitu, itu 700 kali lipat pahalanya. Bahkan bisa menggugurkan zinahnya itu tadi. Istighfar dia bisa menggugurkan dosa-dosa zinanya. Bisa menggugurkan dosa minum kerasnya barangkali. Kenapa banyak manusia yang justru banyak dosa dari amal saleh? Menunjukkan memang betul-betul pemalas orang ini. Ya. Karena begitu banyak pintu-pintu pahala, jemaah. Lisan kita nih senantiasa kalau terus orang baca istighfar, jemaah. Orang yang membaca Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, itu saja Allah akan memberi pahala sejumlah, perhatikan ini, sejumlah muslimin muslimat seluruh dunia, baik yang hidup atau yang mati. Berapa miliar? Sekali saja antum bilang Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sampai itu tuh antum dapat pahala di rekening antum berapa? Jumlah muslimin muslimat seluruh dunia, baik yang hidup atau yang telah meninggal, baik umat Nabi Muhammad ataupun umat manapun yang beriman kepada Allah. Luar biasa. Karena umat muslim bukan hanya umat Nabi Muhammad, umat Nabi yang lain pun muslimin mereka. Makanya Nabi mengatakan, "Man istaghfara lil muslimin wal muslimat, kataballahu lahu bi kulli muslimin wal muslimat hasanat." Siapa yang mengistighfarkan bagi muslimin dan muslimat, maka baginya pahala sejumlah sebanyak muslimin muslimat. Maka jangan bakhil kalau doa, Allahumma gfirli wali walidayya, utamakan dulu wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Itu sehari sholat misalnya, atau dalam sholat kita misalnya, luar biasa pahala. Ya. Ketika ngantri di mana istighfar
fi sahifatihi istighfar. Bahala dalam bukan istighfar. Itu sudah astagfirullah. Antum tamad la ilaha illallah ilaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha sayyidul istighfar. Paling pendek ucapan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini sudah tahajud malam, sedekah malam, yang mulai menagih mahmi, goyah omret. Ini belum, yang belum. Ada lagi sekarang yang lagi viral itu, dan itu terbiasa mulut kita, karena kita dengar terbiasa. Yang ya kapi itu apa? Kapi ya kapi. Apa ya kapi itu? Apa pahala yang dia dapatkan? Kenapa enggak astagfirullah. Ya. Dan memang kita musibahnya aja masuk ke mall lagu, masuk ke bahkan sedang di masjid pun masih ada aja lagu. Ya kapi itu lagu. Sampai di masjid kita masih dengar saja yang namanya musik dengan lagu itu. Ya. Kalau tidak lir, enggak ada pahalanya. Apa lir-lirnya apa? Beda dengan astagfirullah, Allah sholli ala nabi. Beda dengan la ilaha illallah daula syarika la ilaha subhanallah alhamdulillah la ilaha Allahu akbar. Pahala. Dan melimpah pahala. Kata Nabi, liman wajada fi sabiyat istighfar katsira. Bahagialah bagi orang yang mendapatkan di catatan amalnya istighfar banyak. Di Saudi itu Masya Allah, di Saudi jemaah itu kalau di jalan-jalan itu ada rambut itu ditulis istagfirillah. Ada lagi tulisannya nanti sallu ala nabi, ya, sallu ala nabi. Dia mendapatkan apa? Sebelah kanan ikan masuk perempuan sedang dibasul, boro-boro mau zikir jemaah paling astagfirullah sambil tanya tetap juga nggak bisa merem. Ada iklan ini loh jemaah, iklan oli mobil perempuan lagi kelihatan lagi enggak. Apa urusannya antara oli mobil atau iklan mobil dengan perempuan? Ya. Jadi itu bagus kalau ada pam situ, misalnya astagfirullah, istighfar kepada Allah. La tansa Allah, jangan lupa zikir kepada itu tanpa rambu-rambu lalu lintas seperti itu. Jadi kita ingat berjemaah. Ya. Bahkan mungkin ya. Dan itu tidak salah ya kalau untuk mengingat buat seperti itu, tapi kalau untuk jadi bahan tempelan ya perhiasan tidak boleh. Tapi boleh mengingatkan seperti itu, istighfarillah misalnya sallu ala nabi, bersalawatlah kepada nabi, jadi orang kan ingat, itu boleh. Baik. Lalu kata Allah wa azidu, dan aku menambahnya kata Allah. Ya, aku menambahnya. Lalu wa man jabi sayyi'atin, siapa yang membawa atau datang dengan membawa dosa, fajazauhu sayyi'atun misluha, maka balasannya adalah satu dosa saja. Kalau dosa satu saja. Au aghfiru, bahkan bisa jadi aku ampuni kata Allah. Subhanallah. Jadi kalau amal kebaikan Allah beri 10 kali lipat, kan saya jadi Allah tambah berapa tambahnya 700 kali lipat bahkan. Tapi kalau kata Allah satu saya aku balas, bahkan bisa jadi aku ampuni kata Allah. Aku ampuni kata Allah. Au aghfiru wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dira'an, siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal maka aku akan mendekatnya satu hasta. Man taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an, siapa yang mendekat kepadaku satu hasta aku akan mendekat kepadanya satu depa kata Allah. Lalu wa man atani yamshi ataituhu harwalah, siapa yang mendatangi dengan berjalan aku akan mendatanginya dengan berlari kata Allah. Artinya apa yang Allah beri kepada kita lebih dari apa yang kita lakukan jemaah. Ya. Jadi Allah kalau membalas kebaikan itu tidak seimbang, tidak yang setara, tidak. Allah lebih kan kalau memberikan kebaikan, dan kita juga dianjurkan demikian. Ya, kalau kita diberi hadiah maka kita balas, bisa lebih, kalau tidak bisa doakan dengan jazakallahu khairan tanpa kasiran. Ya. Muslim ini suka nambah jazakallahu khairan kasiran katanya. Enggak ada hadisnya. Hadisnya ada Allah khairan.
Lalu dalam hadis waman, nah ini dia yang berkaitan dengan bab kita sesuai dengan hadis Tirmidzi. Syai'an labitu bimisliha maghfiratan. Siapa yang dengan membuat dosa sepenuh bumi sementara tidak bersyirik, aku akan aman yang misal. Nah, dengan lafaz ini jemaah ini lebih lengkap lafaz dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Wal Tirmidzi wa hasanahu. Ai wa rawat Tirmidzi. Maksud dan milik Imam Tirmidzi dan bil hasan yakni Imam At-Tirmidzi fi sunanihi, di dalam kitab sunannya. Imam Tirmidzi punya kitab namanya Sunan. Ya, kitab Sunan itu artinya kitab-kitab hadis, kumpulan hadis yang metode sunannya menurut bab fikih sunnah. Dan ada 4 sunnah yang masyhur. Pertama Sunan Tirmidzi ini, yang kedua Sunan yang pertama Sunan Abu Dawud, ya. Utama Sunan Abu. Apa diurut pertama? Karena lebih lengkap, ya. Pembahasan bab fikihnya lebih lengkap dan hadis-hadis yang dhaifnya lebih sedikit. Lalu tingkat Sunan di tingkat ketiga Sunan Nasa'i, tingkatan keempat ada khilaf ulama antara Sunan Ibnu Majah dan Sunan Ad-Darimi. Dan yang rajih di antara khilaf ulama ini, yang rajih adalah Sunan Ibnu Majah. Nah, 4 kitab sunan ini jamaah digabungkan dengan 2 kitab sahih menjadi berapa? Menjadi 6 semuanya. 2 kitab sahih, yang pertama sahih Bukhari, yang kedua sahih Muslim, tambah 4 kitab sunan tadi, berarti berapa semuanya? 6. Nah, 6 ini disebut dengan kutubus sittah. Kutubu sittahnya kitab induk hadis. Jadi kitab induk hadis kita nih, ahli sunnah wal jamaah 4 itu. 2 kitab sahih dan 4 kitab sunan, ya. Baik. Dan juga ada disebut dengan musnad, ya. Kalau musnad itu kumpulan hadis yang metode penyusunannya berdasarkan rawi-rawi. Ada lagi kitab jami, mu'jam. Itu nama-nama itu semuanya untuk kitab-kitab hadis, namun berbeda dari sisi apa? Metode penyusunannya, ya. Kalau kitab jami seperti Jami Sahih Imam Bukhari, itu metode penyusunannya dalam kelompok tema. Jadi per tema, ya. Seperti kelompok tema tafsir, tema-tema tentang iman gitu, ya. Nah, itu. Terus al-hadis al-madhkur, hadis yang tersebut. Jadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sanadnya al-hadis al-madhkur, hadis tersebut wa hasan isnadahu, Imam Tirmidzi menghasankan isnadahu, sanadnya. Apa itu sanad jemaah? Sanad itu adalah rantai atau silsilah. Sanad itu silsilah, ya. Apa itu silsilah? Ini mata rantai para perawi dalam meriwayatkan hadis. Itu sanad. Seperti dari mulai gurunya Imam Tirmidzi, sampai kepada Anas. Nah, ini kan diberikan siapa hadis ini diberikan oleh Anas, kan? Anas bin Malik. Nah, dari Anas diturunkan kepada muridnya sampai kepada gurunya Imam Tirmidzi, disebut sanad. Adapun Imam Tirmidzi disebut rawi. Adapun dari mulai Anas bin Malik sampai gurunya Imam Tirmidzi disebut rawi-rawi yang meriwayatkan hadis. Adapun Imam Tirmidzi tidak disebut rawi, tapi disebut mukharrij, yang mengeluarkan atau diriwayatkan amca. Jadi Imam Tirmidzi bukan disebut rawi, bukan mukharrij yang mengeluarkan hadis. Al-mukharrij seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, itu bukan rawi. Rawi dimulai dari guru murid, terus kepada gurunya lagi, gurunya sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat. Kemudian
Qurabin. Nah, inilah qurabi. Ya. Ada tadi qurabi. Qurab apa? Bi dhammil qaf, bisa dibaca dengan mendhammahkan qaf, yaitu ku berqurab. Wakil ada juga yang berpendapat bi kasriha, dengan mengkasrkan qaf. Ini apa? Kalau dikasrkan qafnya qirab. Ini boleh dibaca qurab, boleh dibaca qirab. Namun namun dengan didomahkan qafnya itu qurab ashhar. Apa ashhar? Lebih masyhur. Walaupun jangan disalahkan kalau ada orang yang membaca qirab, ya, bikirabil ardi misalnya, enggak apa-apa, karena memang ada ya ulama yang berpendapat boleh dibaca qirab tapi masyhur qurab. Wa apa arti qurab? Wa huwa mil'a, yaitu memenuhi atau sepenuhnya, penuh qirab itu atau qurab itu penuh. Aw ma yuqaribu mil'aha, atau artinya yuqarib itu mendekati atau hampir apa? Hampir penuh. Nah, itu arti dari qurab. Kemudian summa laqitani la tusyriku bi syai'a, lalu engkau menjumpaiku. Apa arti menjumpai di sini jemaah? Maksudnya bertemu dengan Allah di sini apa artinya? Mati. Dan al-luqiyah, perhatikan para jemaah sekalian, pertemuan dengan Allah, al-luqiyah itu ada dua macam. Al-luqiyah ada dua macam. Apa luqiyah? Pertemuan dengan Allah. Al-luqiyah ada dua macam. Naul awal, macam yang pertama khasatun, pertemuan khusus. Jadi bertemu dengan Allah yang pertama maknanya al-liqa al-khas, pertemuan yang khusus, atau luqiyah al-luqiyah al-khas. Al-luqiyah al-khas, pertemuan khusus. Mana contohnya jemaah? Pertemuan khusus itu adalah pertemuan Allah dengan orang-orang yang beriman di surga. Itu pertemuan spesial, pertemuan khusus. Tidak setiap orang, tapi hanya orang-orang yang beriman saja. Dan contoh lapan pertemuan yang khusus ini seperti dalam akhir surah Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabbnya, bertemu ini atau umum khusus. Ini siapa yang ingin masuk surga, bertemu dengan Rabbnya, liya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka hendaklah beramal saleh. Amal saleh ini sesuai sunnah. Amal sesuai sunnah, amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan syirik, yakni bertauhid kepada Allah, ikhlas. Maka surah Al-Kahfi ayat 100 ini dalil yang menunjukkan bahwa syarat diterimanya amalan adalah dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah. Adapun an-nu'sani, pertemuan dengan Allah yang kedua itu pertemuan luqiyah amah. Luqiyah amatun. Luqiyah amatun, pertemuan umum, yaitu seluruh makhluk baik mukmin ataupun kafir akan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan mereka di hadapan Allah. Ya. Makanya cuma antum jangan bingung dengan ada hadis yang nampak bertentangan. Di dalam satu hadis disebutkan katanya, minkum min ahadin illa sayukallimuhumullahu yawmal qiyamah la bainahu wa bain tarjaman. Tidak ada seorang pun dari kalian, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali nanti akan diajak bicara satu persatu oleh Allah, dan anda tahu dengan Allah penterjemah. Langsung Allah satu hadis, semua diajak bicara Allah, mukmin, kafir, semua diajak bicara. Lalu kok ada hadis lain, kata Allah, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, ya,
wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Allah tidak melihat di hari kiamat kepada dia, Allah tidak ngajak bicara kepada dia, Allah adab dia dengan adab yang pedih. Siapa? Contohnya orang yang musbil. Orang yang musbil. Ada 3 golongan yang la yanzurullah yaumil qiyamah wa yuqimullah. Tidak dijaga. Salah satunya siapa? Orang yang menjulurkan pakaiannya, baik laki-laki ataupun perempuan sama saja. Jadi isbal pun para ummahat sama, wanita pun diharamkan isbal, menjulurkan pakaian. Demikian pula laki-laki, namun beda batasannya. Isbalnya laki-laki adalah ketika melewati mata kaki. Jadi boleh sampai mata kaki jemaah. Ingat ini. Ini kesempatan antum bagi memang afdal setengah betis. Afdal laki-laki itu pakai sarung, pakai kain, pakai celana setengah betis, itu yang afdal. Tapi junaha alaih, tidak mengapa, ini tidak dosa antara setengah betis sampai mata kaki. Berarti setengah betis sampai mata kaki itu yang boleh nomor 2. Yang afdal yang atas lagi, tapi boleh sampai mata kaki. Nah, yang haram itu melewat mata kaki. Ini kesempatan bagi antum yang kerja di kantor. Kadang-kadang setengah betis langsung dicap teroris dan ini semisal, ya sudahlah, turunkan lagi. Masih teroris juga, turunkan lagi. Masih teroris, ya sampai mata kaki. Masa teroris juga sampai mata kaki? Enggak lah, sampai mata kaki guys. Aman insya Allah, enggak masalah. Daripada cari problem di tempat kerja kita, enggak masalah. Adapun para ummahat ketika berpakaian lebih dari 1 hasta dari tengah betisnya. Jadi kalau wanita itu berpakaiannya sampai tanah, kalau melewati dari tanah sampai diseret, sekarang ada pengantin pakaiannya 7 meter itu yang ekornya itu ya, haram itu. Jadi para ummahat pakaiannya sampai tanah saja. Jadi nanti akan ada keringan dari Allah Ta'ala. Kalau kena najis di tanah, maka akan suci sendiri ketika dia digesekkan di tanah yang sucinya. Jadi kalau kena najis masalah. Nanti ketika terus dibawa jalan lagi akan mensuci secara sendirinya secara hukum jemaah. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaiannya para ummahat sampai tanah. Lewat itu berarti termasuk juga isbal. Terus dalilnya jemaah sekalian, taib. Bagaimana cara mengkompromikan 2 hadis tadi? Di satu hadis katanya setiap kita akan diajak bicara oleh Allah, tidak ada satupun yang luput, muslim kafir sama. Di sisi lain Allah mengancam kepada yang berpakaian isbal, Allah ancam tidak diajak bicara. Nah, bagaimana maksudnya jemaah? Yang dimaksud diajak bicara yang pertama, diajak bicara secara umum. Muslim kafir diajak bicara oleh Allah, berarti akan diinterogasi oleh Allah. Ada ancaman tidak diajak bicara, maksudnya tidak diajak bicara dengan rahmat. Ada cara yang khusus, yaitu kepada orang beriman. Allah panggil dengan salat, Allah panggil dengan keindahan panggilan. Allah ajak bicara dengan penuh rahmat, penuh ridha. Itu yang dimaksud.